إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Jauzi dalam salah satu kitab beliau yang berjudul Birrul Walidain mengutip satu kisah yang diriwayatkan oleh Malik bin Dinar, salah seorang ulama di masa tabi'in, di mana kisah ini diambil dari pengalaman pribadi Malik bin Dinar sewaktu beliau sedang melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Malik bin Dinar saat itu setelah selesai tawaf, kemudian beliau melaksanakan sholat sunnah tawaf. Selesai sholat sunnah tawaf, Malik bin Dinar waktu itu terkagum-kagum dengan jumlah ribuan para jamaah haji yang sedang bertawaf. Di tengah kekaguman itu, jamaah yang dirahmati Allah, kemudian Malik bin Dinar bergumam di dalam hatinya. Beliau mengatakan, siapakah di antara ribuan para jamaah haji yang sedang bertawaf ini yang kemudian hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian aku datangi dia, aku temui dia, dan aku sampaikan ucapan selamat kepadanya. Dan siapakah di antara ribuan para jamaah haji tahun ini yang kemudian hajinya tidak diterima, untuk kemudian aku datangi dia, aku samperin dia, lalu aku ucapkan bela sungkawa kepadanya. Maka jemaah dirahmati Allah, gumaman ini rupanya menyebabkan beliau malam harinya bermimpi. Di dalam mimpi beliau mendengar satu suara yang mengatakan bahwa, wahai Malik bin Dinar, engkau bertanya tentang orang yang sedang berhaji dan berumrah. Ketahuilah bahwa seluruhnya Allah ampuni dosa-dosa mereka, baik yang kecil maupun yang dewasa, yang berkulit putih maupun yang berkulit merah. Semuanya Allah ampuni dan Allah terima ibadah hajinya, kecuali hanya satu, kata suara itu, di mana Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya, bahkan Allah melemparkan ibadah hajinya ke wajahnya. Saat itu jemaah yang dirahmati Allah, Malik bin Dinar kemudian terperanjat dari tidurnya. Beliau khawatir, beliau ketakutan, berkeringat dingin luar biasa, karena waktu itu beliau khawatir bahwa yang satu itu adalah dirinya. Maka malam itu beliau tidak bisa tidur, besoknya juga pusing, kepikiran. Beliau takut sekali bahwa yang satu itu adalah dirinya, karena beliau bertanya-tanya kenapa mimpi itu harus sampai kepada beliau, tidak kepada yang lainnya. Maka malam yang kedua, jemaah dirahmati Allah, Malik bin Dinar kemudian bercerita, malam kedua beliau lagi-lagi didatangi oleh suara yang sama, dengan kalimat yang sama. Cuma kemudian ada tambahan di belakangnya. Kata Malik bin Dinar, dalam suara itu dia mengatakan bahwa, wahai Malik, yang satu itu bukan dirimu, tapi yang satu itu adalah seseorang dari masyarakat suku Khurasan, namanya Muhammad bin Harun al-Balkhi. Maka malam itu beliau kemudian bangun dalam keadaan bahagia sekali, karena ternyata yang satu itu bukan dirinya. Tapi di satu sisi beliau penasaran, siapakah Muhammad bin Harun al-Balkhi?
Kenapa dari sekian banyak jamaah haji yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa hanya dia saja yang kemudian tidak diterima? Siapakah orang ini? Maka pagi harinya beliau datang menemui masyarakat suku Khurasan yang waktu itu sedang berhaji. Kemudian beliau bertanya kepada semua masyarakat suku Khurasan, siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad bin Harun al-Balkhi? Maka ketika nama ini disebut, semua masyarakat suku Khurasan tahu siapa beliau. Maka salah satu di antara mereka kemudian menjawab, wahai saudaraku, engkau bertanya tentang sebuah nama yang di Khurasan dia dikenal sebagai orang yang paling ahli ibadah. Di Khurasan dia dikenal sebagai orang yang paling ahli salat, paling ahli puasa, paling ahli baca Quran, paling ahli qiyamul lail, paling khusyuk dia pada Allah Subhanahu wa taala. Malik bin Dinar mendengar testimoni ini, jemaah yang dirahmati Allah. Beliau bertambah penasaran. Satu sisi dalam mimpinya beliau mendapati bahwa Allah tidak menerima hajinya, tapi di satu sisi testimoni masyarakat mengatakan bahwa dia adalah orang ahli ibadah. Maka kemudian Malik bin Dinar bertanya, di manakah aku bisa menjumpai Muhammad bin Harun al-Balkhi? Maka mereka menjawab, sejak 40 tahun yang lalu Muhammad bin Harun al-Balkhi setiap siangnya dia berpuasa, setiap malamnya dia qiyamul lail, dan setiap tahun dia menunaikan ibadah haji. Setiap tahun. Kalau engkau mencari atau bertanya di mana engkau akan menemukan Muhammad bin Harun al-Balkhi, maka carilah dia di reruntuhan kota Mekah. Karena setiap dia selesai berhaji, dia akan uzlah, dia akan berkhulwat dengan Tuhannya, dia akan mengintrospeksi bagaimana hajinya. Carilah dia di reruntuhan kota Mekah. Maka jemaah yang dirahmati Allah, Malik bin Dinar segera menyusuri setiap reruntuhan kota Mekah, hingga singkatnya beliau bertemu dengan Muhammad bin Harun al-Balkhi. Saat itu Muhammad bin Harun sedang menghadap sebuah dinding, kedua tangannya terbelenggu oleh tali, di mana tali yang membelenggu kedua tangannya itu juga membelenggu kedua kakinya. Ketika Malik bin Dinar masuk ke dalam reruntuhan itu, langkah kakinya terdengar oleh Muhammad bin Harun. Kata Muhammad bin Harun, man anta, siapa kamu? Malik bin Dinar menjawab, ana Malik bin Dinar, aku adalah Malik bin Dinar. Apa gerangan yang membuat engkau datang menemuiku di sini? Lihat Pak, apakah engkau melihat mimpi? Kalau kau melihat mimpi, ceritakan kepadaku bagaimana mimpimu itu. Maka kata Malik bin Dinar, aku malu menceritakannya kepadamu wahai Muhammad bin Harun. Kata Muhammad bin Harun, ceritakan saja kepadaku mimpimu itu apa. Maka mulailah Malik bin Dinar bercerita bahwa dari sekian banyak jamaah haji yang berhaji tahun ini, semua diampuni oleh Allah kecuali hanya engkau wahai Muhammad bin Harun. Apakah gerangan yang engkau lakukan sehingga kemudian Allah tidak menerima hajimu sementara Allah menerima haji yang lain? Muhammad bin Harun mendengar kalimat itu, dia menangis luar biasa. Panjang sekali dia menangis sampai sesenggukan. Di tengah sesenggukan itu jemaah yang dirahmati Allah, Muhammad bin Harun kemudian bercerita. Dia mengatakan, wahai Malik, 40 tahun yang lalu aku adalah seorang pemabuk. Setiap malam aku menenggak khomer, hingga di suatu malam aku menghabiskan banyak khomer. Lalu kemudian aku pulang ke rumah. Entah kenapa kemudian yang membukakan pintu itu adalah ibuku. Lalu kemudian ibuku memapahku ke perapian rumahku, kemudian menghidupkan perapian rumahku, memasak dia, hingga akhirnya masakan itu sudah siap untuk dihidangkan. Ibuku tiba-tiba menyuapiku. Di saat ibuku menyuapiku, kata Muhammad bin Harun, ibuku tiba-tiba mengatakan satu kalimat yang membuat aku tersinggung. Ibuku menyampaikan, nak, malam ini adalah malam terakhir bulan Sya'ban. Besok adalah awal bulan Ramadan. Semua orang akan berpuasa, nak. Kenapa kemudian malam ini kamu masih mabuk saja? Kalimat itu membuat aku tersinggung, maka aku tampar ibuku, kata Muhammad bin Harun.
Ketika ibuku kutampar, tiba-tiba keluar kalimat berikut yang membuat aku lebih sakit. Ibuku mengatakan, wailul laka, celaka engkau anakku. Maka kalimat itu ketika terdengar di telingaku membuat aku marah. Maka aku pegang tekuk lehernya, kemudian ku masukkan tengkuk leher itu ke dalam perapian. Mati ibuku, terbakar dia. Istriku, kata Muhammad bin Harun, istriku ketika melihat aku melakukan itu, dia mendorongku ke dalam kamar, kemudian menginciku rapat-rapat. Besok harinya, ketika aku sadar, ketika aku kemudian terjaga dari tidurku, aku kemudian membuka pintu, ternyata pintunya dikunci. Aku tanya kepada istriku, kenapa pintunya dikunci? Istriku tiba-tiba menjawab dengan sangat ketus sekali. Lalu kemudian aku tanya, kenapa jawabnya ketus? Dia mengatakan, engkau tadi malam telah membakar ibumu sendiri. Maka aku kemudian lari ke tempat perapian tadi. Aku melihat di atas perapian itu, ibuku sudah terbakar seperti roti bakar. Kata Muhammad bin Harun, maka aku berteriak luar biasa. Aku menyesal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku bertobat saat itu juga. Sejak saat itu, kata Muhammad bin Harun, aku sedekahkan semua hartaku atas nama ibuku. Setiap hari aku akan kemudian berpuasa di siang harinya. Malam harinya aku menunaikan qiyamul lail. Dan setiap tahun aku akan pergi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Setiap selesai ibadah haji, selalu saja ada orang ahli ibadah datang menemuiku, dan dia bermimpi sebagaimana mimpimu. Dia mengatakan bahwa ibadah hajiku tidak diterima, Allah murka kepadaku, Allah marah kepadaku. Mendengar itu, jemaah yang dirahmati Allah, Malik bin Dinar kemudian menampar Muhammad bin Harun. Kata Malik bin Dinar, kok ada anak semacam dirimu? Jemaah yang dirahmati Allah, ini penting sekali. Kita belajar dari kisah Muhammad bin Harun bahwa ternyata ibadah 40 tahun itu, qiyamul lail 40 tahun, puasa 40 tahun, bahkan berhaji 40 tahun, itu punya nilai 0 di hadapan Allah ketika dia punya masalah dengan ibunya, dia punya masalah dengan kedua orang tuanya. Muhammad bin Harun menjadi pelajaran besar bagi kita bahwa kita susah untuk bisa membangun keharmonisan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita tidak bisa harmonis sama orang tua kita. Bukankah kita tahu kata kalimat baginda Rasul, ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Itu seperti Allah sedang ingin bicara sama kita bahwa engkau, kita semua tidak akan pernah bisa dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita tidak bisa dekat dengan kedua orang tua kita. Mustahil kita bisa harmonis sama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita tidak bisa harmonis dengan kedua orang tua kita. Imam Ibnu Abbas dalam kitab beliau, ketika beliau menafsirkan surah Al-Ahqaf ayat ke-15, beliau menyampaikan, siapa saja, kata beliau, yang kemudian dia punya kecerdasan, dia pintar, dia bahkan salih, setiap hari dia jaga salat, setiap hari dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam sujudnya, bahkan dalam qiyamul lailnya, dia minta agar semua keinginannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kok ternyata hidupnya begitu-begitu saja, hidupnya justru semakin banyak masalah, hidupnya justru semakin gelisah. Kata Imam Ibnu Abbas, bab pertama kali yang kemudian perlu dia evaluasi adalah bagaimana hubungan dia sama kedua orang tuanya. Maka jemaah dirahmati Allah, ini penting sekali. Sampai baginda Rasul itu bilang sama kita bahwa perbuatan baik yang paling cepat dapat balasannya dari Allah sebelum akhirnya kita nanti dibalas di surga, itu adalah perbuatan baik sama ayah ibu kita, bukan sama orang lain. Sebaliknya, perbuatan buruk yang paling cepat dapat siksanya sebelum nanti kita disiksa di neraka, itu adalah perbuatan buruk sama kedua orang tua kita. Maka tidak ada ceritanya orang yang hari ini
kemudian dia bertengkar dengan ayah ibunya, bahkan kemudian dia rela, dia ridho, dia tega membawa ayah ibunya ke pengadilan, bahkan dia rela, dia ridho untuk memenjarakan kedua orang tuanya, bahkan kemudian dia membunuh orang tuanya, tidak akan pernah dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan pernah ridho dengan seorang anak yang tidak dapat ridho dari kedua orang tuanya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kita paham bulan ini bulan Muharram, di mana semua amal baik dilipat gandakan. Ada banyak fadilah amal baik di bulan ini kalau kita kerjakan. Tapi saya pesan, tolong jangan lupa, ketika kita konsentrasi pada amal baik yang kita kerjakan di bulan ini, jangan lupa untuk juga kita fokus, kita bisa melaksanakan amal baik pada kedua orang tua kita. Karena bisa jadi Allah tidak menilai amal ibadah kita ketika kita punya masalah dengan kedua orang tua kita. Maka jemaah yang dirahmati Allah, bagi kita yang hari ini orang tua masih ada, tolong manfaatkan bulan-bulan ini sebagai bulan kebaikan untuk mereka. Bagi kita yang kemudian hari ini orang tua kita sudah meninggal, sudah mendahului kita, tolong lengkapi dengan doa-doa kebaikan untuk mereka. Sadari bahwa setiap amal salih yang dilakukan seorang anak, itu orang tua pasti dapat transferan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya sampaikan sebagai akhir dari khutbah saya yang pertama, bahwa tidak akan pernah kita bisa dekat dengan Allah ketika kita tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat kita semua, jadi perenungan, jadi pelajaran, sehingga kita betul-betul bisa menjadi anak yang salih, yang berbakti dengan kedua orang tuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah yang dirahmati Allah, saya lanjutkan sedikit saja akhir dari kisah tadi. Ketika kemudian Malik bin Dinar menampar Muhammad bin Harun, lalu kemudian Malik bin Dinar mengatakan, wailul laka, celaka engkau, kok bisa ada anak sebejat engkau ini. Maka kemudian Malik bin Dinar meninggalkan Muhammad bin Harun. Ketika Malik bin Dinar keluar dari reruntuhan itu, tiba-tiba Muhammad bin Harun menengadahkan tangannya, dia mengatakan, ya Rabb, duhai Tuhanku, Engkau yang menghilangkan kegelisahan, Engkau yang menghilangkan penderitaan. Ya Allah, kata Muhammad bin Harun, walaupun aku tahu Engkau tidak menerima amal-amalku, ya Allah, tolong, kata beliau, tolong jangan buat hatiku putus asa dari rahmat-Mu. Maka jemaah yang dirahmati Allah, malamnya, malam yang terakhir, malam yang ketiga, Malik bin Dinar kemudian bermimpi kembali, mendengar suara yang sama, hanya kemudian kalimatnya berbeda. Kalimatnya adalah, wahai Malik, apakah engkau ingin menjadi penyebab orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena tadi Malik sempat menampar Muhammad bin Harun. Ketahuilah, kata suara itu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa Muhammad bin Harun. Kelak dia akan dipertemukan dengan ibunya di padang mahsyar, kemudian dihisap dosanya, kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka untuk menebus dosanya dia kepada ibunya. Lalu kemudian sepanjang dia berada di neraka, dia diangkat kembali, dimasukkan ke telaga Kautsar, kemudian dipertemukan kembali dengan ibunya setelah bersih dosanya, baru kemudian dia dimasukkan ke dalam surga bersama ibunya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, salah satu cita-cita terbesar kita, bagaimana kemudian kita semua bersama kedua orang tua kita bisa bersama-sama nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا وتلامذنا ومشايخنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير واجعلنا وإياهم من أهل القرآن وأهل الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا اغفر لنا واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة